Dream? Yes. And what do A you... lot. What's the dream? World Cup. Yeah, you see it? Yes, World Cup. It's a good dreams, yeah. Yeah, of course, only Not good fake dreams. We're in Zeist, and that's the home of the Dutch Football Association, the KNVB. It's a special day. We're interviewing Erik Thohir for The Highway. Hi. Good to see you. How are you? Especially for you, the fans in Indonesia, we're going to show you everything behind the scenes. Let's go. Nice to meet you. Very good, how are you? I'm fine, thank you. How are you liking the cold Dutch weather until now? There's a sun. The big boss of PSSE, the big boss of Indonesian football. We just chill. And we're going to talk about him, about the future of Indonesian football, and of course, why Patrick Kluivert is the new head coach of the Indonesian football team. Well, the momentum is right now. He is an atypical president, but which is good, I think. I think it's a great idea to come here. We have a lot of affection also with Indonesia. Yeah. Indonesia is a sleeping giant. I keep saying this. You can't name it sleeping anymore. No, but it's they're awake. true. They're awake. They're awake. Yeah. If I was a coach and that would be my president, I would go through a brick wall. But what I'm try to fix about the naturalizations is the quality of the players that we naturalize, and also nationalism. Yeah. They really feel it, right? Yes. We don't just bring anybody. I have all my trust in this president and also in the coaching staff in order for them to make it. It's not going to be easy. No? It's a hard group, and especially the first game that they have straight away against Australia. Away. I'm ambitious in result. But I think they will be successful. I'll be cheering them from this side of the ocean. Come to Indonesia I'll be hopefully in March. on March. Oh, In March. right. Yeah? Okay. Become my guest. I have to go. If Erik Thohir invites you, you cannot say no, right? Dit is zowel op voetbalgebied als op cultureel gebied. Is dit een geweldige uitdaging en ook een geweldige kans. Want even sportief gezien, als we die 4 wedstrijden, die kwalificatiewedstrijden goed doorkomen, dan kunnen we ons gewoon voor het WK Ja, dat is natuurlijk echt in waanzinnig. Amerika, Ja. Mexico en Ja. Canada Ja. kwalificeren. Dus ja. Erik Thohir datang ke Belanda untuk memenuhi undangan dari Federasi Sepak Bola Belanda. Kedua negara menjalin kerjasama untuk membicarakan perkembangan sepak bola Indonesia yang kini telah mendunia. Untuk sisi positif dari pihak Belanda, Federasi Sepak Bola Belanda beserta pemerintahan di Belanda mendukung penuh langkah Indonesia untuk memanfaatkan SDM mereka yang dianggap berkompetensi membangun perkembangan sepak bola Indonesia, sekaligus mendukung langkah Indonesia untuk menggunakan pemain berdarah Indonesia membela akar mereka yang berasal dari Indonesia. Tentu dengan adanya kerjasama pertisius kedua negara tersebut, dimulai dari sekarang, ada 2 opsi pilihan bagi para pemain Belanda, membela Belanda atau membela Indonesia. Dengan begitu, kini para pemain berdarah Indonesia Belanda, mereka memiliki peluang lebih besar untuk menentukan karir internasional. Mereka diberi kebebasan dalam menentukan karir internasional mereka, memilih Belanda atau Indonesia. Dari hubungan erat kedua negara tersebut, terbukti, kini sangat banyak pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Belanda, mulai terbuka dan menunjukkan ketertarikan mereka untuk membela tanah leluhurnya Indonesia. Banyak dari mereka mengaku sedang menunggu panggilan PSSI untuk membela Sang Merah Putih di ajang internasional. Selain dari itu, para pemain keturunan sekaligus berkesempatan untuk dapat mempromosikan sepak bola Indonesia, yang kini sudah mulai dilirik banyak klub Eropa. Ya, nah sama kita bicara, ini akan ada pertandingan besar, apakah lawan Belanda, Portugal dengan Spanyol. Cuman kan kita tunggu window-nya, jendelanya, karena di tahun 2026 ini kita kan masih ada fokus kualifikasi. Kalau misalnya kita lolos di 2025, ya 2026 kan Piala Dunianya. Betul. 2025 ini Juni kita pasti lolos, berarti kan di bulan September, Oktober, November itu FIFA Matchday kosong. Ya kita bisa bawa tim besar. Bahkan di 2026 bulan Maret itu kosong sebelum Piala Dunia. Kita bisa bawa tim besar untuk persiapan Piala Dunia. Cuman kalau memang harus playoff, berarti Oktober kita harus playoff dulu. Ya, nanti kita lihat lagi bulan apa yang kosong gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kita memang harus punya program. Berita gembira untuk seluruh pecinta timnas Indonesia. Dalam waktu dekat, PSSI dan KNVB menjadwalkan pertandingan uji coba antara timnas Indonesia kontra timnas Belanda.
Berkat kerjasama prestisius antara PSSI dan KNVB, kini para pemain keturunan Indonesia Belanda lebih leluasa menentukan pilihan antara memilih bela Belanda atau membela Indonesia. Di bawah kepelatihan Patrick Kluivert dan asistennya, permainan timnas Indonesia dipastikan akan tampil berbeda di 4 laga yang tersisa. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Now we are in this round and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Okay! Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat ini tengah berada di Belanda. Erick Thohir memenuhi undangan dari Federasi Sepak Bola Belanda untuk mengadakan meeting secara langsung dengan staf kepelatihan timnas yang baru. Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerald van den Boeck. Mereka berdiskusi tentang progres persiapan pertandingan timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret mendatang. Selain itu, Erick Thohir juga mengunjungi KNVB Campus dan bertemu dengan Dirtek Timnas Belanda, Nigel de Jong, beserta jajaran pengurus KNVB lainnya, untuk berdiskusi penerapan manajemen tim profesional kelas dunia. Dalam pertemuan tersebut, PSSI menjalin kerjasama dengan KNVB perihal pengembangan talenta muda, mulai dari grassroots hingga timnas senior, dan juga sepak bola wanita. PSSI juga secara resmi mengundang timnas senior Belanda datang ke Jakarta untuk melakukan laga uji coba dengan timnas Indonesia. Respon dari Federasi Belanda sangat baik. Belanda bersedia untuk menjadwalkan laga uji coba melawan timnas Indonesia. Untuk jadwalnya sendiri, PSSI dan KNVB tengah mengatur jadwal yang ideal untuk kedua negara, yang kini tengah menjalani kualifikasi Piala Dunia. Namun, besar kemungkinan, di tahun 2025 ini, Indonesia akan menjalani laga uji coba melawan timnas Belanda dengan full skuad terbaiknya, demi persiapan kedua negara menatap Piala Dunia 2026. Kedua negara menjalin kerjasama untuk membicarakan perkembangan sepak bola Indonesia yang kini telah mendunia. Untuk sisi positif dari pihak Belanda, Federasi Sepak Bola Belanda beserta pemerintahan di Belanda mendukung penuh langkah Indonesia untuk memanfaatkan SDM mereka yang dianggap berkompetensi membangun perkembangan sepak bola Indonesia, sekaligus mendukung langkah Indonesia untuk menggunakan pemain berdarah Indonesia membela akar mereka yang berasal dari Indonesia. Tentu dengan adanya kerjasama pertisius kedua negara tersebut, dimulai dari sekarang, ada dua opsi pilihan bagi para pemain Belanda, membela Belanda atau membela Indonesia. Dengan begitu, kini para pemain berdarah Indonesia Belanda, mereka memiliki peluang lebih besar untuk menentukan karir internasional. Mereka diberi kebebasan dalam menentukan karir internasional mereka, memilih Belanda atau Indonesia. Dari hubungan erat kedua negara tersebut, terbukti, kini sangat banyak pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Belanda, mulai terbuka dan menunjukkan ketertarikan mereka untuk membela tanah leluhurnya Indonesia. Banyak dari mereka mengaku sedang menunggu panggilan PSSI untuk membela Sang Merah Putih di ajang internasional. Selain dari itu, para pemain keturunan sekaligus berkesempatan untuk dapat mempromosikan sepak bola Indonesia, yang kini sudah mulai dilirik banyak klub Eropa. Mengaku sangat optimis dengan dukungan materi pemain sesuai yang diharapkan. Patrick Kluivert bersama Alex Pastoor akan menyulap permainan timnas Indonesia lebih menyerang, dengan taktikal permainan yang dinamis dan lebih efisien. Total football dengan ball possession tinggi, akan jadi penekanan Kluivert menghadapi 4 laga yang tersisa, untuk segera mengembalikan filosofi ciri khas sepak bola Indonesia, yang cenderung menyerupai filosofi sepak bola Eropa, dengan penguasaan bola sebanyak mungkin. Pendekatan tersebut dinilai sangat sinkron untuk diterapkan pada timnas Indonesia, yang sudah didominasi dengan pemain berlevel Eropa. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert dengan jelas mengatakan, ia merupakan pelatih yang lebih menekankan permainan ball possession, dengan taktikal menyerang total football. Walau ia baru menganalisa permainan timnas Indonesia, bahkan ia mengaku bahwa materi pemain timnas Indonesia sangat bagus. Ia merasa sangat bersemangat meningkatkan kualitas permainan total football para pemain timnas Indonesia. Bahkan ia juga menilai,
Para pemain keturunan memiliki kecenderungan dalam penguasaan bola dan menguasai permainan, dan ini menjadi nilai lebih untuk dimaksimalkan, untuk sesegera mungkin, mengubah filosofi permainan dari sebelumnya, permainan timnas Indonesia sebelumnya, cenderung defensif dengan strategi counter-attack, di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, ia akan mengembalikan jati diri para pemain keturunan dengan kecenderungan total football. Ia juga mengaku, pertahanan Indonesia sudah sangat baik, tinggal mengubah taktikal total football secara efektif dan dinamis. Patrick Kluivert juga mengatakan, ia lebih cenderung menggunakan formasi menyerang 4-3-3, atau 4-2-3-1, dan 3-5-2. Semua formasi tersebut, merujuk dengan taktikal menyerang dan formasi itu, disebut lebih efektif dalam melakukan transisi serangan ke pertahanan, begitupun sebaliknya. Lebih lanjutnya, walau belum melatih, namun Patrick Kluivert sudah dapat memahami karakter para pemain keturunan yang lebih cenderung dengan gaya permainan total football. Namun ia juga mengaku, semua pengambilan keputusan nantinya, akan ia diskusikan bersama para pemain, untuk menemukan pola permainan yang mereka inginkan. Namun, strategi permainan yang akan berjalan lebih beragam, dengan pergerakan yang lebih dinamis. Semua itu tetap di bawah komando strategi Patrick Kluivert, yang juga akan dibantu asistennya, juru taktik handal asal Belanda, Alex Pastoor. Apalagi di pertandingan Indonesia mendatang, bisa dipastikan, striker lincah dan tajam kelas dunia seperti Ole Romeni, diproyeksikan sudah bisa bergabung skuad Garuda saat menghadapi Australia dan semua laga yang tersisa. Bahkan, bukan hal yang mustahil, jika Indonesia nantinya mampu menahan imbang atau bahkan menumbangkan Jepang di kandangnya, mengingat materi pemain skuad Garuda sudah semakin sempurna, dengan kehadiran Ole Romeni, Kevin Dix, Mes Hilgers, dan mungkin akan ada kejutan lagi dari PSSI, untuk menambah kreator serang agar dapat membantu Tom Hei menyuplai bola serta mengatur ritme pertandingan. Untuk lini belakang, skuad Garuda sudah sangat solid, begitupun di lini tengah PSSI tengah mencari alternatif amunisi berkualitas lainnya. Untuk lini depan akan semakin garang, dengan kehadiran Ole Romeni yang berkolaborasi bersama Ragnar, dengan pemain penunjang lainnya, seperti Marcelino bahkan Eliano Reinders. Mereka semua merupakan pemain yang memiliki ketenangan serta skill yang mumpuni untuk dapat mengacak-acak pertahanan semua lawan di laga yang tersisa. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.